silakan bisa untuk iseng-iseng di rumah yang 60% itu yang borderless ya. Kan tidak harus dari saya semua begitu. Nah, sekarang ini penting karena Anda sudah mau memasuki semester 2, apalah artinya UAS, sebentar lagi juga UAS. Jadi saya akan ngasih tahu proses, karena sebenarnya semester 1 semester 2 itu kan hanya komplement ya. Yang pokok Anda harus riset ini. Yang pokok itu harus riset. Jadi sebelum riset kan harus komplemennya semester 1 lulus, semester 2 lulus, lalu ada prelim. Setelah so what? Semuanya kan terlalui. TOEFL sudah ya, akhirnya ini goalnya ini ya. Goal mahasiswa doktoral ini harus riset. Jadi ini untuk proses riset disertasi itu untuk novelty. Tadi itu saya contoh novelty saja tuh ya, contoh novelty secara akademik, ada novelty secara empirik ya. Nanti akan ketemu dengan Profesor Sucipto. Profesor Sucipto mengajar metode riset, ya beliau tuh pengalaman banget itu ya. Jadi outcome hasil disertasi doktoral, ya definisinya nih, outcome of doctoral dissertation, hasil dari disertasi doktoral itu adalah memberikan kontribusi secara orisinal, tidak ada plagiat, knowledge ini semuanya gitu. Jadi nanti saran disertasi itu manfaat disertasi ini terhadap ilmu pengetahuan apa? Manfaat disertasi ini terhadap para praktisi ya. Lalu manfaat disertasi ini terhadap perusahaan itu sendiri gitu misalnya. Misalnya Anda meneliti di industri ya. Kelas doktoral itu bukan ini ya. Jadi kalau ada orang yang kerja di BNI, saya minta perhatikan siapapun yang bekerja di BNI atau Mandiri, Anda tidak hanya sekedar menguasai Mandiri atau BNI, seluruh perbankan. Karena disertasi Anda itu industri loh, bukan. Kalau Anda orang BNI, disertasinya BNI itu S1, S2 boleh lah. Tapi kalau S3 bukan BNI. Jadi kalau Anda orang bank, disertasinya itu industri perbankan itu harus begitu. Kalau tidak nanti nggak bisa menyumbang ke ilmu. Ada yang mau tanya nggak? Saya ulang ya. Anda boleh-boleh aja ambil bekerja di BNI, boleh-boleh aja. Anda bekerja di Mandiri, Anda bekerja di PCA. Pas bikin disertasi doktoral itu kelasnya industri ya. Jadi seluruh bank-bank, mungkin kita nggak usah melihat bank pemerintah, bank swasta, seluruh bank gitu ya. Tentu yang gede-gede saja ya, kayak bank-bank yang yang di ruko-ruko ya nggak usah lah gitu. Itu jadi situ. Nah nanti kalau semakin bicara industri itu kan artinya sumbangan kepada ilmu pengetahuan akan lebih bagus. Dan Anda beruntung kalau kerja di bank ya. Kalau kerja di bank itu kan teori pasti terpakai itu. Ya, teori terpakai, risiko kredit itu kan terpakai. Non performance loan terpakai ya, prinsip 5M mungkin terpakai. Prinsip 5C terpakai. Kalau kerja di bank, kalau kerja di kementerian apalagi? Kerja di Kementerian Keuangan tuh teori semua dipakai itu. Tapi kalau kerja di perusahaan-perusahaan non financial sector itu tergantung perusahaannya gitu ya. Misalnya teori mengatakan bahwa untuk diklat pegawai tidak boleh kurang dari 5% dari penjualan. Jadi 5% dari penjualan itu dihabiskan untuk mendiklat pegawai. Nah itu diterapkan atau tidak ya? Jangan-jangan nggak diterapkan gitu. Jangan-jangan pendidik yang dididik yang eksekutif ke atas ya. Misalnya melalui seminar. Jadi itu yang bekerja di lembaga keuangan itu beruntungnya apa? Karena semua teori diadopsi ya. Katakanlah Basel teori ya, teori Basel itu diterapkan itu ya. Asuransi juga ya diterapkan. Di asuransi itu pasti itu menerapkan. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan perdagangan atau industri itu kan tergantung perusahaannya gitu ya. Jadi itu maksud saya begitu. Lalu di sini kita awali dari riset ya. Ini awal dulu ya, riset itu ada teori ya. Lalu ada juga kebijakan ya. Yang kedua adalah research work ya. Lalu dalam research work ini ada gap, kesenjangan ya. Kesenjangan gini, kalau di bank aplikasi teori di bank itu kesenjangannya kecil ya, karena kalau di bank itu kan pasti dipakai teorinya ya. Kecuali moral hazard ya, misalnya untuk memberikan kredit harus 150%
kolateralnya, tapi ini baru 120%, itu moral hazard. Tapi kan tetap pakai ilmu itu, ilmu kolateral. Jadi kalau Anda mau pinjam uang ke bank 1 miliar, itu kolateralnya atau jaminannya itu 1,5, ya itu peraturan BI-nya 1,5 kalinya. Itu kan teori. Nah nanti kalau nggak nyampe 1,5 dikasihkan karena mungkin teman dekat sudah kenal, itu moral hazard dari eksekutif banknya yang memberikan pinjaman. Kan kepala cabang bank kan ada otorisasinya, kepala cabang utama, kepala cabang, kepala kas itu kan ada otorisasinya dalam memberikan besarnya pinjaman. Itu ada peraturannya, peraturan internal itulah ya. Nah, itu jadi yang saya maksud kalau Anda bekerja di Kementerian Keuangan ya 95% mungkin teorinya diadopsi ya. Jangankan itu, kalau di Kementerian Keuangan kan ada unit kerja nama teori ya, badan fiskal. Ya. Fiskal itu kan teori. Direktorat Jenderal Anggaran itu kan teori kayak gitu. Terus lalu apa Direktorat Jenderal apa gitu ya, macam-macam kalau di Kementerian Keuangan gitu. Itu yang sama tuh begitu. Jadi unit kerjanya aja nama teori ya, badan fiskal gitu kan. Nah, lalu Direktorat Jenderal Pajak kan ada teori pajak kan keuangan negara kira-kira begitu. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan swasta cari yang go public. Ini untuk dokter, cari-cari yang manufaktur, yang go public gitu ya. Itu mungkin adopsi teorinya tinggi karena itu terikat bagi perusahaan-perusahaan yang mau itu ya. Lalu yang ketiga praktek kebijakan ya, praktek kebijakan itu biasanya perusahaan ya. Kalau misalnya kebijakan protokol kesehatan gitu ya, sebagai contoh gitu ya. Jadi di sini teori ya, apakah ada perubahan? Anda semuanya di wilayah ini nih. Tapi nanti dalam riset disertasi boleh juga empirical, mengobservasi fenomena-fenomena kredit macet di bank-bank bank-bank devisa dan bank-bank non devisa atau bank asing atau bank lokal gitu ya. Jadi kalau Anda mau riset perbankan, biasanya orang-orang bank itu sudah punya data, biasanya kalau mahasiswa dokter sudah punya data itu mau bank lokal semua boleh, bank lokal sama bank asing juga boleh ya, itu nggak apa-apa. Makin banyak makin bagus ya, makin banyak tuh makin bagus. Nah di sini ada masuk riset gap. Riset gap kayak gini loh, contoh riset gap. Misalnya saya baca riset-riset paper tentang NPL kok belum ada yang seperti Indonesia gitu masuk ya, kalau masuk itulah apa namanya temuan Anda gitu. Contoh riset gap tuh misalnya contoh riset gap dalam operasional ya. Tadi saya kan bilang dalam awal. Jadi rakyat Timur Tengah marah, termasuk pemerintahnya marah, akan memboikot produk-produk Perancis terutama makanan. Anda sebagai produsen makanan masuk ya, tentu negara gitu. Nah, itu semacam kayak gitu riset gap ya. Jadi kalau misalnya saya mau menulis visi misi, saya riset visi misi itu kok nggak ada yang kuantitatif ya. Nah, itu namanya Anda punya gagasan baru bahwa visi misi, target dan tujuan itu bisa dibikin secara kuantitatif ya. Karena apa? Karena anak-anak milenial itu kan senang yang kuantitatif ya, tidak senang konsep gitu kira. Nah, kita masuk ya. Kita masuk. Nah, temuan saudara itu nanti dites dulu, diuji. Nanti kalau lolos berarti itu novelty sebagai novelty gitu. Nah, di sini kan biasanya kalau teori itu ada state of the art ya, yang nyatakan dulu artnya ya, nyatakan dulu artnya. Jadi kalau ada perubahan sebagai kontribusi terhadap knowledge ya jalan, kalau nggak ada ya. Nah, you are not alone, Anda tidak sendirian. Jadi ini sebenarnya sudah termasuk tugas promotor harus mengomentari kok saya belum melihat novelty-nya seperti apa. Saya kan kalau nguji selalu nanya novelty-nya apa gitu ya. Nah, itu mahasiswa kebingungan jawab gitu. Karena novelty itu adalah pembaruan. Definisi novelty adalah pembaruan. Jadi bisa dari teori, terus ini risetnya di sini ada gap namanya riset gap ya. Jadi ini riset work, ada gap, kesenjangan teori. Kesenjangan itu artinya berbeda riset-riset sebelumnya. Dan nanti kalau Anda mau bikin proposal,
tolong perhatikan harus ada riset pendahulu ya, harus ada makalah riset pendahulu gitu. Sebelumnya harus ada gitu. Misalnya Anda mau nyoroti apa. Jadi dari sekarang sudah boleh mau menyoroti apa gitu ya. Terutama yang bekerja di bank ya. Bank itu kan menarik juga misalnya. Jadi itu ya. Nah, dengan riset gap Anda dapat menghasilkan novelty karena tadi atau juga sepintas spontan saja dengan Anda kasarnya begini, Anda baca riset gap ini, kok hasilnya begini ya? Saya masukkan ide ini gitu loh, kayak gitu. Jangan mengiyakan apa yang sudah ada gitu loh. Yaitu riset gap itu adalah apa yang jadi dari riset-riset tentang NPL kok belum ada ini gitu ya. Nah, Anda masuk begitu. Lalu juga dari kebijakan policy, jadi ada tiga, mau teori-teori, kayaknya untuk orang Indonesia lebih senang yang nomor 2 ya. Ini yang teori-teori orang bule biasanya. Mahasiswa Australia, mahasiswa Amerika tuh senangnya ke sini. Jadi risetnya dia teori-teori gitu. Jadi dia banyak riset paper gitu ya. Kalau orang Indonesia itu lihat fakta di lab. Riset work juga ada 2. Riset work yang fenomena atau riset work yang empirik atau riset work yang teori. Hati-hati juga riset work itu. Nah, ini yang saya maksud riset work fenomena. Riset work tentang aplikasi teori ya di suatu industri misalnya gitu. Nanti kan ada gap di sini. Nah, nanti di sini teorinya masuk ke sini ya. Bisa masuk ke riset work, teori di sini juga ada upaya untuk mengusulkan pesangon di atas 33 kali gaji. Tetapi dengan berlakunya undang-undang omnibus ya, yang baru ini malah hak normatif buruh dikurangi menjadi 25. Nah, itu namanya mismatch ya. Nah, karena mismatch kita masuk gitu loh. Anda menggagas tentang pesangon tadi. Anda menggagas tentang pesangon aja yang sifatnya lebih baik dari di Undang-Undang 13 maupun di Undang-Undang Omnibus. Yang jelas di Undang-Undang Omnibus itu kan dari segi pesangon itu, jadi gini, Undang-Undang Omnibus itu dari segi pesangon itu 25 kali gaji. Tapi dari segi lain, investor asing masuk banyak itu merupakan manfaat bagi Indonesia secara keseluruhan dengan menjamin lapangan pekerjaan. Jadi istilahnya ini yang susah ya. Buruh tidak mau tahu. Silakan pemerintah mendatangkan investor asing, tapi hak normatif saya jangan, kalau bisa 33 dirubah menjadi 40 kali, kok malah dikurangi gitu. Nah, tentu kalau 33 kali ditawarkan ke investor asing nggak menarik, kira-kira gitu. Nah, itu kan praktek. Dalam teori jangan terpengaruh, itu maksud saya. Dalam teori nanti Anda jangan terpengaruh ya. Ini yang agak susah. Teori itu independen. Jadi Anda itu nanti kalau membuat proposal, walaupun Anda pejabat pemerintah, katakanlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, ya jangan mengiyakan omnibus itu bagus, jangan, nggak boleh gitu. Ilmu itu independen. Tapi Anda di situ kan bajunya bukan baju Kemenaker, bajunya adalah mahasiswa doktoral, ya. Bajunya kebetulan bekerja di Kemenaker, jadi harus lepas baju, ya, harus lepas baju karena Anda sedang riset gitu, ya, sedang riset. Lalu bagaimana Pak kalau ketahuan menteri? Menteri saya kira nggak berhubungan dengan riset ya, menteri. Kebanyakan kalau pegawai ngambil dokter, menteri nggak mau tahu itu lah, karena apa namanya itu kan kalau yang S1 gitu ya, yang survei di perusahaan, tolong jaga baik nama perusahaan itu kayak gitu. Tapi kalau S3 independen, ya, lebih independen gitu. Itu yang saya maksud begitu. Jadi novelty bisa ditemukan di teori, ya, juga di lapangan nih, research work ya. Kalau di luar negeri boleh sih teori-teori nggak pakai real work, tapi kalau di Indonesia ini tapi basisnya teori ya. Jadi makanya teori masuk sini atau ini masuk sini. Jadi di Indonesia itu masih menganut empirical evidence ya, evidence base. Indonesia menganut evidence base. Nah, untuk evidence base itu ya memang kita harus turun di lapangan gitu kira-kira begitu. Nah, makanya mahasiswa doktoral kita tuh nggak masalah karena umumnya
nggak masalah dalam artian gini, karena umumnya mahasiswa doktoral itu kan sudah bekerja di perusahaan, jadi mereka punya akses, punya jaringan ya, jadi Anda harus punya jaringan ya, Anda harus menggali kenalan-kenalan, karena untuk kepentingan riset ya, jadi tolong bahwa riset di perusahaan sendiri nggak cukup ya, memang nggak cukup gitu ya, jadi harus industri ya, kira-kira kayak gitu, atau juga yang ke sini ya, yang ke apa namanya, yang praktek gitu. Nah, tentu nanti ini pun nggak cukup, nanti cara menuliskannya ada lain lagi. Ya, ini yang saya paparkan ini baru ide, gagasan. How to write-nya, how to riset-nya itu ada ilmu sendiri lagi. Tapi tidak usah khawatir, nanti kan ketemu Prof. Sudipto lebih rinci lagi tentang riset of method ya. Tapi ini saya hanya gambaran saja yang namanya riset seperti itu. Ya. Riset itu nggak boleh ngarang, nggak boleh mengarang, nggak boleh asal menulis. Jadi dia harus menulis apa yang terjadi ya, yang terjadi ditulis, yang terjadi ditulis, pembuktian ditulis, uji coba ditulis, tes ditulis, itu saja. Lalu menyimpulkan. Nah, kalau untuk menggagas ya tadi di bab 2 ya, menggagasnya tuh di bab 2. Kira-kira gitu ya. Kalau nanti mau tanya silakan aja ya. Ini harusnya ada yang mau tanya. Lalu saya habiskan dulu. Berikutnya adalah standard operating procedure on menyiapkan proposal disertasi ya, preparing proposal and dissertation draft sebagaimana diawali dengan tahun akademik 2003. Jadi ini saya bikin pada tahun akademik ini ya, tapi ini kan riset jadi SOP-nya nggak berubah. Jadi yang pertama adalah persiapan riset, ya. Mental, fisik ya, terutama mental dan fisik harus siap ya, termasuk resources-nya kan mau pergi-pergi itu kan perlu itu ya. Lalu yang kedua membuat makalah gagasan nanti setelah lulus semester 2 itu nanti diserahkan kepada Kaprodi, itu 2 sampai 3 halaman. Initial proposal atau makalah gagasan ya, makalah atau ID paper ya, itu ini nggak banyak kok, cuma 2-3 halaman. Jadi ini silakan, nggak boleh ngarang, gagasan ide Anda itu apa tentang disertasi ke depan. Itu ditulis dalam 3 halaman. Nah, ini harus ada referensinya. Kalau Anda menemukan gagasan itu referensinya apa? Nggak usah banyak-banyak, referensinya cukup 2 atau 3 juga boleh, kan namanya masih keterbatannya. Kemudian what it is, why to choose, and how to respond. Ya, ini di sini mulai dari sini. Mengapa memilih itu dan bagaimana meresponnya. Ya, kita membuat disertasi proposal atau proposal disertasi itu yang dibikin itu hanya 3 bab ya. Nanti ini bab 1 pendahuluan, bab 2 telaah teori, bab 3 metode riset, itu kira-kira gitu. Lalu hindari plagiat. Avoid plagiarism. Nanti ini ada scan. Ini nanti tugas Sesprodi untuk men-scan disertasi proposal, dissertation proposal itu di-scan. Nanti itu tidak boleh lebih dari 20% lah. Ya. 20% itu juga ada caranya supaya ini kebanyakan ngutip-ngutip ya. Orang ngutip itu software-nya mengatakan itu plagiat, padahal itu maksudnya ngutip ya. Mungkin tidak lupa menyebut sumbernya, ya plagiat gitu. Kadang-kadang sudah menyebut sumbernya plagiat juga karena tuh ngutipnya apa adanya gitu. Kemudian yang berikutnya seminar ya. Setelah Anda nyusun proposal, seminar proposal ya. Ini tes untuk riset method dan go or no go. Kemudian pergi, kemudian langsung atau tidak, atau diperbaiki, maksud no go itu diperbaiki ya. Jadi kalau no-go itu berarti diperbaiki, ya kalau bahasa akademiknya diuji kembali, tapi tergantung situasi, atau juga dinyatakan go, silakan masuk ke tahap 5. Tahap 5 ya ini. Work in progress itu ya bab 4 sudah ditulis belum, karena Anda baru nulis bab 3. Itu kalau lancar. Kalau tidak lancar mungkin revisi-revisi. Nah, ini maksudnya kalau memang revisinya kecil, go to state 5 ya ini. Ya udah berapa lama menulis bab 4? Anda harus nulis 2 bab lagi gitu.
ya. Kemudian dilakukan dan apa namanya, diawasi oleh promotor dan kopromotor. Promotor 1, kopromotor 1. Lalu ada tim evaluasi. Kalau tidak possible, kerja lagi. Kalau oke, pergi ke apa namanya, state 8 ya. Exam on dissertation. Ya, dan sebagainya. Outputnya tuh bisa pas, ya, lulus, gagal, atau kalau gagal do revision. Ini kalau kayak gini tuh keterlaluan banget ini, nggak bunyi sama sekali. Gitu. Lalu exam on dissertation, real exam on knowledge and its statistic. Jadi nanti yang diuji knowledge-nya dulu ya, statistik nomor 2. Karena Anda bukan dokter statistik, Anda dokter manajemen, Anda dokter akuntansi. Jadi nanti yang ditanya, yang diuji substansinya dulu, dan kemudian maka itu kalau ada sidang proposal, saudara boleh juga ikut, nggak apa-apa. Kalau sidang proposal itu baru pertama kali sidang disertasi, namanya sidang proposal, itu terbuka untuk umum. Anda boleh ikut supaya tahu apa-apa yang ditanya dan bagaimana menjawabnya. Paling bagus tuh ikut sidang proposal ya, karena itu nanti masih banyak konsultasi ya. Jadi kita nggak nguji beneran. Lalu di seminar hasil nanti juga boleh gitu ya. Lalu promotion exam, promotion of doctor, ya, kalau nggak ada debat gitu ya. Jadi ini apa namanya, SOP yang harus dipenuhi ya. Yang paling penting namanya mahasiswa doktor, master student. Ya dari sekarang Anda sudah punya bahan. Dari sekarang Anda harus sudah punya apa yang akan dikerjakan gitu loh. Jadi tidak hanya nunggu nanti setelah semester 2, nanti tinggal jadi lulus semester 2, tes prelim, langsung nulis proposal gitu. Karena Anda sudah punya bahan apa yang saya tulis gitu ya. Apa yang saya tulis, saya sudah ngasih tahu bahwa lingkup disertasi untuk S3 itu industri ya. Bukan perusahaan, bukan satu perusahaan kayak di S1, bukan ya. Kelas 2 aja sudah diarahkan ke semi industri, artinya mungkin ada 5 perusahaan gitu ya, karena kan dia mapping ya. Kalau S1 itu menjelaskan satu teori terhadap operasional perusahaan itu ya. Jadi misalnya manajemen keuangan perusahaan yang di observe tuh, yang di apa namanya, diobservasi itu seperti apa gitu. Kalau S2 itu sudah beberapa perusahaan ya, ada 5 atau 6 ya, atau 8, lalu dia bikin mapping. Kalau S3 rancang bangun, ya itu. S3 tuh levelnya rancang bangun, jadi memang dia harus create ide gitu ya. Itu saja. Cuman kita di sini bedanya dengan PTN, ya jujur ya, saya katakan di sini nggak ada sistem gugur lah. Insya Allah dijamin, walau sampai 7 tahun Anda mendapat doktor gitu. Syukur sih kurang dari 7 tahun, 5 tahun ya, aman. Syukur 3 tahun. Nah, jadi kalau kurang dari 3 tahun, 2 tahun 7 bulan ya nunggu, karena ketentuannya 3 tahun. Kalau nanti dilaksanakan, itu 3 tahun itu termasuk ujian, termasuk sidang terbuka loh. 3 tahun itu termasuk sidang terbuka. Jadi saya udah lulus, tertutup, tinggal sidang terbuka, tapi belum 3 tahun. Nah, tunggu dulu aja gitu. Karena kita bukan PTN. Kalau PTN mungkin 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 4 bulan sudah sidang terbuka. Kita kan nggak berani asas kepatuhan gitu. Ini integritas. Ini kan dulu mahasiswa doktoral itu, ini perlu juga mahasiswa doktoral tahu integritas nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum prodi S3 Ekonomi. Nilai-nilai instrumentalnya itu cita-cita, visi, berwawasan luas, integritas, imajinatif, kemandirian, kepatuhan ini penting, berpikirnya logika, kecerdasan, tanggung jawab. Lalu nilai-nilai terminalnya perdamaian, keharmonisan, persamaan, kearifan, keamanan. Jadi mau basicnya manajemen atau bisnis, nilai-nilai terminalnya ini. Mau basicnya ekonomi atau manajemen atau seorang akuntan, nilai-nilai instrumentalnya ini gitu. Nah, nilai-nilai Pancasilanya ya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
kepatuhan untuk integritas, ya, persatuan dari keberagaman, kebersamaan untuk kekuatan. Jadi maksud saya, apakah Anda marketer, apakah Anda itu nanti apa, jiwanya seperti ini itu, ya kira-kira gitu. Nah ini contoh saja ya, contoh saja kurikulum prodi S3 ini dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, filsafat manajemen, dulu ada mata kuliah filsafat manajemen, ini imajinatif, kearifan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu manajemen strategik lanjutan, cita-cita persatuan dan keberagaman, ya. Lalu ada ekonomi manajerial, ada analisis multivariat, berpikir logika di sini. Lalu teori portable modern dan investasi, kemandirian, prestasi dan kepatuhan. Dan seterusnya paradigma akuntansi, ya. Ada mungkin ini masih harus ditambah ya, akuntansi forensik. Ya, akuntansi forensik, akuntansi lingkungan, sekarang ada ilmu baru lagi, akuntansi lingkungan. Ya. Ini ada MSDM dan seterusnya. Ini. Tapi sebelum saya masuk ke sini, kalau ada mau tanya tentang ini, silakan saja ya. Karena jangan nunggu ya. Anda dari sekarang harus sudah punya data apa yang mau digarap. Jadi kan Anda mahasiswa doktor, bukan mahasiswa S1. Jadi punya jaringan, punya networking. Nah itu dimanfaatkan gitu. Kalau orang yang kerja di bank itu pasti punya pejabat Bank Indonesia. Kan dia pusat data kan ada di BI gitu. Misalnya kalau ingin mendalami kredit macet, tapi juga jangan menceritakan kredit macetnya, menggagas teorinya. Kalau masalah kredit macet itu diatasi dengan apa gitu ya. Karena kan kalau orang yang pinjam uang ke bank itu masalahnya aset dia tuh udah aset dia ya properti yang untuk agunan itu yang bisa masuk. Ya, itu kalau aset itu satu-satunya untuk bisnis kan jadi mengganggu kira-kira begitu ya. Dan Anda punya gambaran apa gitu. Saya nggak tahu, kalau yang tahu tuh orang bank sendiri kira-kira gitu. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau bertanya silakan saja tentang tesis, kan ini umum ya tentang. Kalau tidak ada saya lanjutkan saja ya. Oh ya, referensinya itu harus riset paper, nggak boleh koran, nggak boleh majalah Tempo kayak gitu ya, itu nggak boleh. Jadi ini riset papernya harus jurnal ya, jurnal terindeks Scopus, ya. Jurnal dalam negeri maupun jurnal asing boleh. Nah lalu referensinya minimal disertasi, nggak boleh tesis, nggak boleh, karena ada yang nggak ngerti tesis itu dijadikan referensi, tesis dua nggak boleh. Jadi harus disertasi minimal gitu ya. Terus jurnal lokal boleh, tapi dilihat dulu penulisnya S2 atau S3. Kalau penulisnya S2 tuh mungkin untuk BKD ya, untuk pemenuhan beban kerja. Kan itu secara nalar kan nggak mungkin dong dari S2 untuk jadikan sumber untuk disertasi. Jadi harus disertasi, minimal disertasi manajemen bisnis yang boleh dijadikan referensi. Tapi biasanya disertasi sih tidak banyak sih ya, hanya 2 atau 3, kebanyakan referensi asing. Kalau referensi asing pasti penulisnya doktor. Jadi jangan sampai penulisnya masih S2. Itu yang dimaksud begitu. Kalau jurnal asing kebanyakan rata-rata doktor ya. Karena kan alasannya gini, kalau ingin mengajukan untuk rektor kepala itu kan publikasinya mereka kan udah doktor. Yang sekarang mau mengajukan rektor kepala itu sudah doktor. Nah, tulisannya kan di jurnal banyak. Nah itu kira-kira gitu ya. Monggo kalau mau nanya tentang lingkup, tentang materi, juga jangan sampai menulis disertasi tentang ekonomi ya, tapi karena kan Anda nggak belajar ekonomi, walaupun nama kita nama doktor ilmu ekonomi, tapi sebenarnya yang diajarkan itu akuntansi dan manajemen. Itu hanya nama saja. Jadi kalau mau menulis disertasi itu jangan ke ekonomi, karena nggak kuat, resources-nya nggak cukup itu ya, karena kita tidak mendidik saudara ekonomi, tapi manajemen dan akuntansi, kira-kira begitu. Prof, tanya Prof.
Ya, ya, silakan, silakan. Boleh tanya, Prof? Ya, ya, silakan, silakan. Prof, itu ada konsentrasi manajemen dan Iya, iya. akuntansi, Prof. Itu nanti kita yang memilih atau kita yang dari prodi yang menjurus ke mengarahkan kita, Prof? Gini, terima kasih. Ini kita bicara latar belakang ya. Biasanya yang sudah-sudah tuh mahasiswa yang memilih. Misalnya mahasiswa yang background-nya akuntansi, yang S1-nya akuntansi, itu kecenderungan yang mengambil doktor ilmu akuntansi. Tetapi yang juga gelarnya MM, ngambil doktor akuntansi juga boleh, karena di doktor akuntansi kita tidak bicara teknis audit seperti di S1, kita bicara filsafat, bicara behavior, jadi boleh-boleh aja ya. Karena seseorang dikatakan akuntan itu bukan di S3-nya. Seseorang dikatakan akuntan itu dia punya gelar akademik S1 akuntansi dan gelar profesi akuntan sebagai akuntan itu. Tapi juga itu biasanya berangkat dari mahasiswa senangnya apa gitu. Karena itu jangan sampai nanti saya kemampuannya manajemen ngambil akuntansi ya, nanti nggak ini lagi. Jadi dari mahasiswa sih yang sudah gitu. Kalau misalnya mahasiswa manajemen itu apa namanya, yang misalnya dulu di manajemen keuangan atau dulu di manajemen marketing, ya biasanya kecenderungannya ngambil dokter manajemen begitu. Nah, dokter manajemen itu nanti Anda bisa milih untuk disertasinya apakah manajemen keuangan ataukah strategik ataukah MSc. Jadi nanti di disertasi saja, nanti yang ada tuh manajemen, Anda belajar strategik, belajar keuangan, belajar marketing, belajar MSDM, tapi nanti disertasinya baru boleh milih kemana, katakanlah ke keuangan dan investasi gitu ya. Atau juga ke finance behavior juga boleh ya, ke finance behavior misalnya. Jadi dari mahasiswanya Mas, kita nggak apa, karena kecuali kalau mau ngambil profesi akuntansi ya harus S1 akuntansi gitu. Kalau di ini tidak, karena udah doktoral, udah riset gitu. Tapi tentu tidak begini. Jangan sampai S1-nya sarjana hukum, S2-nya sarjana hukum, waktu mumet itu. Itu kan dasar manajemennya nggak ada, tuh repot juga ya. Karena ada yang S1-nya sarjana hukum, S2-nya magister hukum. Ya itu matrikulasi lagi gitu kayak gitu. Kalau S1-nya manajemen ini luas. Kalau dia belajar S1-nya di teknik industri kan mirip-mirip manajemen, itu nggak apa-apa lah itu. Tapi asal jangan hukum, apalagi politik, waduh repot lagi gitu ya. Maksudnya S1, S2-nya gitu loh. Itu. Ya, makasih Prof. Iya. Prof, mohon izin. Ya, silakan. Berdasarkan kuota nggak, Prof? Nah, kan kalau penjurusannya nanti di semester 2 itu kita kan di kelas ini tuh ada 13 orang, Prof, kalau nggak salah. Iya. Nah, itu misalkan hanya 2 orang misalkan atau 3 orang lah, tidak melebihi 5 yang ingin ke akuntansi, sedangkan sebagian besar dari kelas kita itu ingin ke manajemen. Nah, itu yang akuntansi tetap dibuka nggak, Bro? Tetap dibuka sih, ya. Tetap, tapi jangan kurang dari 3 orang ya. Soalnya kalau nggak masuk 2 tinggal 1. Iya. Ini kayaknya tahun ini dominan di manajemen ya. Ya. Tahun kemarin akuntansi banyak gitu. Ya. Terus terang kalau S2 manajemen ngambil akuntansi juga boleh, karena apa namanya? Karena di S3 itu kan lebih ke S3 kita filosofi kebetulan. Jadi tidak masalah sih. Tapi kalau mau di manajemen monggo gitu ya. Nah, yang paling banyak kemarin manajemen strategik, peminatnya banyak gitu. Di disertasi juga banyak gitu. Prof, izin tanya Prof. Ya, silakan. Ini kan kemarin waktu pandemi ya. Iya. Ini ada sistem kerja baru yang diaplikasikan di kantor. Nah, apakah ini juga salah satu novelty, karena kemungkinan kayak pandemi itu kan mungkin saja tidak akan berlaku lama, tetapi sistem kerjanya kemungkinan akan digunakan seterusnya misalnya. Apakah ini juga termasuk yang kebaruan ya, Prof ya? Sebenarnya bisa, nanti kan dibuktikan secara teori ya. Pertama digagas dulu bahwa ini merupakan metode kerja baru.
Karena apa? Karena nanti di tahun 2001 pada saat lockdown-nya berakhir, mungkin ada juga tipe-tipe pekerjaan tertentu yang bisa dikerjakan dengan daring ya. Itu kan menghemat biaya transport dan sebagainya, efektif dan sebagainya. Asal juga nanti dibuktikan secara teori bahwa pandemik bukan pandemik, lockdown-nya ya, atau juga apa namanya, kalau pandemi kan ininya apa, musimnya ya, materinya kan mungkin lockdown ya. Jadi bedakan materi disertasinya sama anunya, eranya. Ini kan pandemik itu kan lebih ke kondisinya, kondisi pandemik itu. Jadi sebenarnya sih di S2 sudah mulai ada yang bikin tesis tentang efektivitas work from home. Udah ada tuh yang bikin tuh. Jadi sudah ada, kebetulan saya ikut bimbing lah, bukan ya ikut ngoreksi gitu ya. Work from home sudah mulai ada yang bikin itu. Jadi itu ya mahasiswa itu menurut saya hebat juga ya, memanfaatkan situasi untuk jadikan tesis S2 di itu. Bagus juga tuh. Jadi menguji produktivitas kerja melalui work from home ya, karena ada kebijakan lockdown gitu ya. Dengan kebijakan lockdown. Nah, kalau kebijakan lockdown kan bisa dimaklumi. Suatu saat nanti kebijakan lockdown-nya dihapus, work from home-nya itu bagi perusahaan juga menguntungkan kalau banyak pegawai work from home, paling tidak listrik, overhead cost yang lain bisa dihemat kira-kira gitu ya. Jadi itu sudah ada yang bikin kok work from home ya. Nah, karena dia menggunakan apa namanya, sampelnya sedikit, hanya sampai 100, ya pakai PLS ya, metode analisis datanya pakai partial least square ya, kan SEM, menggunakan SEM-nya PLS karena kan itu hanya 100 sampelnya gitu. Jadi populasinya berapa? Jadi kalau bicara populasi dan sampel ya populasinya harus orang. Work from home-nya itu 5.000, tapi sampelnya 1.000 misalnya. Misalnya work from home-nya kementerian atau pekerja yang work from home. Lalu yang diambil sampelnya misalnya ya 1.000 ya dari 5.000 atau 1.000 dari 200, nggak boleh aja gitu. Jadi menurut saya bisa. Kedua kan nanti kita akan memasuki industri 4.0. Jadi nanti kita bekerja dengan Zoom ya, dengan Zoom kita bekerja dengan Zoom untuk profesi tertentu ya, untuk profesi tertentu itu bisa dengan Zoom, misalnya mengajar dengan nanti mungkin di tahun 2021-2022 mungkin untuk SD SMP nggak dengan Zoom, nggak efektif ya, apa namanya, kasihan itu, dia harus tatap muka. Tapi untuk perguruan tinggi, untuk mahasiswa itu masih bisa lah kira-kira gitu. Protokol kesehatan pun juga bisa dijadikan apa namanya, jadi protokol, kalau bisa Anda menggagas protokol kesehatan bukan karena pandemi. Protokol kesehatan itu nanti seterusnya dipertahankan sekalipun tidak ada lagi virus corona gitu ya. Karena itu protokol kesehatan bagus tuh ya. Jaga jarak ya. Kan virus tidak harus COVID ya, virus ya, jaga jarak gitu ya. Mungkin untuk orang Islam kurang tepat nggak apa-apa ya. Kan kalau sholat berjamaah harus rapat katanya. Jadi kalau kita sholat berjamaah rapat tuh setan nggak bisa masuk. Tapi sekarang ini sholatnya kan 1 meter. Saya kemarin Jumatan di masjid 1 meter jaraknya. Jadi setan masuk itu. Karena saya sholatnya di emperan masjid, karena masuk ke dalam saya nggak berani ya. Jadi di emperan masjid itu 1 meter 1 meter ya. Kalau di Islam itu kan kalau berjamaah harus rapat ya. Kalau rapat berarti tidak mengindahkan protokol kesehatan. Jadi masjid pun melakukan protokol kesehatan gitu. Berarti teorinya kalau nggak lockdown ya protokol kesehatan gitu ya, Prof. Ya, kira-kira gitu ya. Tapi harus ada ide baru ya. Protokol kesehatan tidak hanya untuk pandemi COVID-19. Ya. Ya gitu. Terus kalau misalnya tadi ya kuliah daring, jadi kita mengumpulkan datanya dari bukan hanya misalnya kalau mengajar itu kan berarti dosen ya. Dosen ya. Dosen dari berapa universitas misalnya gitu ya. Iya. Hanya ngajar SD itu kalau pakai daring nggak efektif karena mereka harus dijelaskan secara nyata ya, masih di dunia nyata gitu, namanya anak-anak SD ya. Tapi kan nanti kalau sudah normal
kita tatap muka, tapi pakai jarak. Misalnya saya nanti tahun 2022 boleh tatap muka, ya cuman saya ngajarnya bawa masker, itu protokol kesehatan, saya bawa pakai pelindung muka tuh, kayak gitu. Walaupun nanti sudah nggak ada COVID-19, saya tetap protokol kesehatan dipertahankan tetap dalam hal tatap muka, karena virus itu kan tidak hanya COVID, kira-kira gitu. Ya, sampai sekarang juga belum bisa ya kayaknya untuk klasikal karena memang masih daring. Oh iya, Tapi masih. kelasnya kayaknya sudah mulai dikecilkan. Jadi kalau awalnya 40, sekarang sekitar 25-an. Iya. Ya. Iya. Ini jadi termasuk protokol ya yang iya. Jadi kenapa itu penting? Kita ingat pemerintah Saudi Arabia sudah membuka orang asing untuk umroh. Nah, Indonesia belum bisa memutuskan karena Indonesia menunggu kota. Berapa kota yang diberikan Indonesia? Karena kan pemerintah Saudi Arabia tetap memberlakukan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu kan akan membatasi jumlah kota itu saja. Jangan sampai nanti kotanya dibatasi, yang susah travel biro umroh. Nanti pilih kasih, ya kok saya nggak diizinkan gitu. Karena tadi kota tadi, jadi sebenarnya pemerintah Saudi Arabia membuka umroh untuk orang asing, tetap protokol kesehatan berlaku, karena kemarin yang muterin Ka'bah aja jaraknya 1 meter gitu, kira-kira gitu. Mungkin ini temuan-temuan baru ya untuk untuk operasional ke depannya gitu ya. Jadi cuman banyak hal sebenarnya. Jadi mungkin untuk dokter lebih ke policy ya, lebih ke protokol kesehatannya, lebih ke secara ekonomi kita tuh nggak krisis karena resources banyak, jangan salah. Tapi secara sistem karena ada kebijakan lockdown ya, sehingga kita nggak bergerak, pergerakan dibatasi, lalu kemudian processing barang dibatasi, otomatis karena yang masuk di pabrik atau di kantor kan dibatasi juga gitu ya. Jadi outcome-nya nggak maksimal, berarti pertumbuhan ekonomi turun gitu. Beda dengan tahun 98, memang krisis gitu ya, resource-nya terbatas gitu. Nah, sekarang kan resource-nya nggak terbatas, resource-nya banyak, cuman nggak bisa diproses gitu. Gitu. Iya, itu. Ya, Tapi artinya yang luar biasa satu, yang luar biasa. Kalau orang pakai masker, berarti ada stok di apotek atau di pabrik. Begitu cepat ya, benar, kita kan 260 juta, katakanlah 120 juta pakai masker karena itu dewasa gitu. Itu saja, berarti terjadi pergeseran dari barang-barang komoditi yang bukan kesehatan, sekarang diambil alih oleh komoditi kesehatan, yaitu masker salah satu contohnya. Ya, silakan. jadi gap-nya itu tadi karena resources banyak, cuma kurang akan pembeliannya atau konsumsinya. Nah, ini kan berarti membuat cara baru yang bisa menjadi terobosan sehingga resources tadi bisa dimanfaatkan, gitu ya? Iya, jadi kalau semua orang sebenarnya nggak mau pakai masker karena nggak enak, ganggu ya. Nah, ciptakan masker yang kalau dipakai nggak ganggu gitu. Itu kita masuk, kan ada 5 macam masker. Nah, ciptakan yang keenam apa gitu. Kalau nggak salah ada 5 macam masker. Saya punya catatannya, cuman saya nggak satu-satu. Ada masker kain, masker apa gitulah. Ciptakan, itu kayak gitu tuh, menggagasnya kayak gitu ya. Tentu kalau masker itu lebih banyak mahasiswa ini FKM ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat di UI, S3 UI mungkin. Jadi untuk manajemen mungkin ya tidak ke substansi kesehatannya ya, ke alat kesehatannya. Itu. Kalau lebih baik ke policy-nya, kebijakannya, ke kebijakan. Karena itu ada ilmu yang bersinggungan ya, kebijakan menggunakan protokol kesehatan itu apakah dominan di Fakultas Kesehatan Masyarakat atau di program pascasarjana S3 ilmu manajemen gitu misalnya gitu, kayak gitu. Atau kalau menyorot ke sistem aplikasi online gitu ya, kayak misalnya layanan kepada konsumen melalui aplikasi saja misalnya. Itu juga merupakan kebaruan juga, termasuk ya untuk menangani masalah tadi ya. Ya, cuma saya khawatir bahannya nggak cukup ya, karena itu terlalu aplikatif banget lah. Itu.
Karena kalau doktor itu kan konsep, dominan di konsep. Kalau terlalu aplikatif nanti sulit menuangkan konsepnya ya, konsep teoretikalnya gitu. Boleh-boleh aja, tapi kalau jangan sampai terlalu aplikatif banget gitu ya. Kalau terlalu aplikatif banget nanti akan dulu, ini saya ceritakan. Dulu jarang dokter akuntansi. Ya karena ilmu akuntansi kan standar akuntansi finansial. Kalau akuntansi finansial itu ditarik ke dokternya, ya nggak bisa dong, itu terlalu teknis banget. Jadi unsur filosofinya nggak ada. Makanya sekarang ada akuntansi lingkungan, ada akuntansi interpretation, ada paradigma akuntansi gitu. Lalu di keuangan juga gitu, ada tingkah apa financial behavior gitu ya. Jadi lebih ke filosofinya. Makanya sekarang siapapun yang ngambil doktor akuntansi tidak harus sarjananya S1 akuntansi, tidak harus maksi. Misalnya Anda sarjana S1 manajemen, ngambil magister manajemen, ngambil akuntansi boleh, dokter akuntansi boleh. Tapi Anda tidak bisa diklaim sebagai akuntan karena dokter akuntansi tidak harus akuntan. Dokter akuntansi ya karena orang dikatakan akuntan itu lulus S1 AK, S1 AK plus AKT gitu, tidak akuntan gitu. Atau CA ya itu. Walaupun dia lulusan sarjana akuntansi tapi dia nggak ngambil profesi AKT, bukan akuntan gitu. Secara keilmuan dia tahu akuntansi, tapi untuk profesi tidak. Jadi bedakan ya. Jadi kalau dia dia ingin menjadi profesi akuntansi, dia harus lulus sarjana akuntansi S1-nya, lalu kuliah lagi 1 tahun itu lamanya di Unpad atau di UI itu untuk ngambil akuntannya supaya punya sertifikat akuntannya. Itu kuliahnya 1 tahun, biayanya 12 juta, kuliahnya seminggu sekali doang, hari Sabtu biasanya gitu. Nah, masalahnya yang ingin kuliah AKT itu, ngambil kuliah AKT itu, memang persyaratannya S1-nya harus akuntan, karena itu teknis banget. Kalau bukan akuntan agak berat, agak berat. Beda dengan doktor ilmu akuntansi, sudah tidak lagi bicara financial accounting, sudah bicara konsep itu, bicara filosofi lah gitu. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Kalau tidak ada, yang mahasiswi belum ada yang komentar. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nanti jam 11 kita mau break juga boleh. Ya, kisi-kisi saya manfaatkan untuk kisi-kisi take home. Jadi take home-nya 1 minggu ya. 1 minggu apa namanya? Diketik dengan kertas A4, print out A4 ya. Time New Roman, hurufnya Time New Roman, fontnya 12. Kecuali judul ya, judul fontnya lebih besar 14 atau 16. Lalu 1 spasi ya, 1 spasi gitu. Lalu soalnya itu ada 4 kalau nggak salah, semuanya studi kasus. Saya ingin menguji, melihat pengalaman atau wawasan saudara dalam masalah strategik di dunia ini ya. Jadi tidak ada perhitungan, ini perhitungan yang saya berikan itu hanya untuk pengetahuan saja, bahwa karena orang menganggap manajemen strategik itu itu kan konsep, enggak juga, tergantung yang ngajar. Jadi manajemen strategik itu ya bisa kuantitatif, tergantung yang mengajar gitu. Apa namanya? Kebetulan saya lebih senang ke matematik, jadi pendekatannya ke matematik, kan ada yang senang statistik dan sebagainya itu. Jadi kalau untuk statistik kan riset biasanya ya, pakai regresi atau pakai itu untuk riset iyalah. Kalau saya kan bukan untuk riset, untuk ngajar, untuk keilmuan gitu. Jadi itu apa namanya? Nah, tentu yang saya uji wawasan ya, sampai seberapa besar wawasan saudara mengenai katakanlah 7-Eleven ya. 7-Eleven itu kan di seluruh dunia ada tuh. Saya pernah ke Amerika tahun 2018, ada 7-Eleven tuh, saya beli makanan di situ. Bisa bangkrut itu loh. Jaringannya udah meluas kira-kira. Nah, itu Anda harus bisa mengamati kenapa kok terjadi bangkrut ya, retail terkenal ya. Jadi nanti yang kecil-kecil saja harus. Jadi tapi tolong nanti juga secara teori kenapa gitu ya dia bisa bangkrut gitu. Lalu juga perusahaan-perusahaan besar juga sama ya. Perusahaan-perusahaan besar misalnya VW ya.
VW otomotif ya, mobil VW ya, VW itu kan dulu terkenal sekali itu, ya, ada di mana-mana. Sekarang bangkrut gitu ya. Lalu juga BlackBerry disalib oleh Samsung sekarang disalib oleh Oppo dan sebagainya, kayak gitu. Jadi saya ingin uji wawasan saudara. Itu 1 minggu ya. Anda boleh lihat di mana saja nyari sumbernya, di Google atau apa gitu. Jadi S3 kelas-kelasnya kayak gitu ya. Itu jadi apa namanya, Walmart di Amerika itu ya udah mulai berkurang gitu ya, karyawannya udah mulai dikurangi gitu ya. Jadi kayak gitu ya, itu kan berhubungan dengan strategik dengan ini. Lalu jadi ujiannya seperti itu aja, studi kasus, tidak sulit sih sebenarnya ya. Tentang wawasan ya. Kan kalau S3 ujiannya tidak seperti S2, S1. Apa yang ada di textbook ditanya enggak. Apa yang ada di textbook ditanya nanti bisa jawab semua. Tapi ini maksud saya wawasan saudara ya, sampai seberapa besar ya terhadap apalagi ini musim lockdown ya, juga terkait. Jadi sekarang materi ujian di pandemik ini dikaitkan dengan kebijakan lockdown ya, protokol kesehatan dan sebagainya. Nanti juga ada gitu ya. Itu nanti di kasus itu perusahaan yang Anda kenal selama ini, yang terkenal siapapun yang kalau ngeliat perusahaan itu bilang, bagus, bisa kolaps itu. Siapapun yang ngeliat perusahaan itu bagus gitu. Ya, jadi itu juga nanti ditanya gitu ya. Jadi lebih banyak ke sifatnya kualitatif saja ya. Itu ke depan itu nanti apa namanya, UTS-nya seperti itu. Ada 4 soal ya. Jadi tidak usah berpikir rumus-rumus yang sudah saya berikan, karena itu tidak keluar di ujian. Jadi ujiannya lebih banyak kualitatif, karena untuk dokter itu harus kualitatif ya. Kalau soal rumus-rumus itu kan apa namanya, sifatnya apa ya, suplemen ya. Rumus-rumus itu suplemen saja untuk S3 gitu ya. Suplemen, jangan sampai nggak ngerti lah gitu ya. Lalu mengenai operasional statistik itu juga suplemen, tapi S3 itu gagasan, lalu follow up bagaimana, gagasan, follow up juga masih konsep. Kalau udah operasional baru minta tolong. Operasional itu ya Anda minta tolong, misalnya tolong proses data ini menggunakan ini. Tapi yang penting untuk S3 itu menggagasnya dulu, yang kita nilai gagasannya dulu gitu. Itu kira-kira sekitar ujian ya, tengah semester nanti perusahaan besar bisa hampir tutup tuh kenapa gitu. Kan teorinya ada tuh, teorinya banyak gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau justru perbedaan yang mencolok antara krisis ekonomi 98 dan krisis ekonomi tahun 2020 ini adalah bahwa di krisis ekonomi tahun 2020 itu perusahaan-perusahaan kecil survive ya. Yang rontok perusahaan-perusahaan besar karena ada utang. Tapi di krisis ekonomi tahun 2020 ini besar kecil sama, rontok juga gitu loh. Jadi berarti harus ada ide baru untuk membuat bisnis ke depan. Ya, sekarang ini kan unik banget, perusahaan besar apalagi, perusahaan kecil juga rontok sekarang. Ya, apa namanya, rontok juga ya, perusahaan kecil juga rontok, kayak saya katakan 7-Eleven itu kan rontok juga itu, terkenal itu 7-Eleven itu. Jadi, Starbucks itu juga udah mulai omset penjualannya udah mulai menurun gitu. Jadi itu ya kayak gitu, itu bedanya saya yang ngasih gambaran itu. Berarti apa yang kurang gitu ya. Terus peralihan ya, dulu kita nggak mengenal aplikasi, sekarang udah bicara aplikasi semua ya. Dari mulai naik pesawat sampai nonton sampai apa udah aplikasi semua begitu. Nah, bagi yang tidak mengasih aplikasi ya akan tertinggal ya. Akan tertinggal karena sekarang tidak lagi zamannya membayar pakai uang gitu ya, pakai aplikasi ya.
nggak lagi zamannya bayar pakai uang. Yang menyerahkan uang itu kalau ke bank aja nih, saya mau store fisik uangnya supaya rekeningnya nambah. Sekarang aja juga kadang-kadang di bank sudah dengan aplikasi itu ya, sudah berbasis aplikasi. Ya, ada tuh nasabah bank yang nggak pernah ke bank sama sekali gitu ya. Itu jadi itu ya yang kayak gitu saya udah ngasih gambaran kira-kira ya ancaman-ancaman perusahaan ke depan seperti apa gitu ya. Jadi bagi pengusaha retail itu harus create aplikasi dan aplikasi ini harus di-share ke pelanggan supaya pelanggan bisa menggunakan untuk keperluan bisnis ya kan gitu. Karena kan apa namanya nanti perusahaan-perusahaan ke depan persaingannya ongkos kirim ya. Kan yang jadi masalah bagi pelanggan itu kan ongkos kirim. Kecuali ongkos kirim yang Grab itu kan itu pribadi banget itu, misalnya orangnya malas ya salah sendiri. Kalau beli makanan ya mendingan jalan sendiri aja gitu. Jalan sendiri lebih aman gitu. Ya. Ini kalau serba suruh ya ada ongkir. Ini maksud saya ongkir barang yang ada misalnya beli mebel, beli apa gitu ya, beli tempat tidur kan ada ongkos kirim gitu. Nah itu di situ persaingannya nanti. Ya. Kompetisinya di situ nanti. Misalnya radius 50 kilo gratis misalnya kayak gitu. Kan sekarang tuh orang tuh kalau udah seneng barang itu nggak ngeliat harganya. Tapi pasti yang ditanyakan ongkos kirimnya berapa nih? Saya 60 kilo dari sini masih bisa nggak? Nah kebijakan itu. Sama dengan beli mobil. Orang kalau sudah seneng Mercy, ya kalau beli Mercy enggak ya nggak mungkin. Jadi mulai kelas apa ya Avanza baru, Avanza, Meras, itu kan ada ekstra. Saya dapat apa nih kalau saya mau ras itu? Kalau Anda nawarin payung ketinggalan zaman itu. Kaca film gratis gitu. Atau kaca film 60% gratis atau kaca film 70% kan gitu yang dituntut oleh pelanggan. Oke, saya mau harganya saya deal. Harga ras 280 saya deal, tapi saya dapat apa selain ini? Nah, Anda harus mendesain apa tuh? Mungkin tidak cukup sesaat saja ya. Misalnya ibu belanja barang ini dapat diskon 20% sampai 1 tahun. Kayak gitu kelasnya. Oh, itu harus diperhitungkan tuh. Karena ada orang yang dengan harga nggak masalah. Tapi setelah deal saya dapat apa gitu. Itu ya kurang lebih untuk UTS. Kalau tidak ada, mau tanya, silakan. Ya. Prof, nanti kan ada mamanya kita buat strategic plan ya, Prof. Nah, ya. Dari suatu case nih, yang Prof bilang mamanya tadi terkait dengan 7-Eleven. Nah, di dalam strategic plan itu kita menggunakan pendekatan tertentu nggak? Umpamanya mengenai kita menggunakan balance scorecard. Oh iya, boleh. Strategiknya Porter gitu. Iya, itu yang saya maksud itu. Itu yang saya maksud, Pak. Jawabannya teori, mungkin balance scorecard-nya pincang atau apa, tidak maksimal penggunaannya. Memang itu. Ya. Itu ya, Prof ya. Iya, mungkin Porter modelnya belum maksimal gitu. Iya, mungkin kaitannya dengan strategik untuk kita mau masuk ke sektor bisnis, kita mau low cost diferensiasi atau kita mau fokus umpamanya, itu strategi yang kita terapkan. Seperti itu kira-kira ya, Prof ya. Iya. Jadi seperti gini, Jiwasraya nih, kasus Jiwasraya kan dihukum seumur hidup ketua Dewan Komisaris sama CEO-nya ya. Itu jelasinnya jangan seperti orang awam gitu. Ya habis korupsi, habis itu jangan. Mungkin pakai keilmuan karena lack of compliance dan sebagainya, itu berarti kan mengarah kepada governance ya, mungkin tata kelolanya nggak baik gitu ya. Jadi tidak seperti orang awam jelasin. Kalau orang awam jelasin uangnya diembat dan sebagainya gitu ya, bukan kayak gitu itu. Karena kan compliance itu kan governance juga gitu. Ini ada
yang jelas selama pandemik ini kan ada industri yang tutup ya, sektor pariwisata di Indonesia ini sementara. Makanya itu pelan-pelan pemerintah akan membangkitkan lagi. Sekarang ini kan liburan panjang ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Secara ekonomi, kalau protokol kesehatan diterapkan ya hasilnya nggak maksimal ya, karena misalnya hiburan itu bisa muat 1.000 orang, Ancol sebagainya bisa muat 1 juta orang. Kalau hanya dibatasi 600 kan berarti pendapatan Ancol berkurang gitu kayak gitu. Jadi, nah kalau pendapatan Ancol berkurang, dampaknya ke pegawai ya. Pegawai kan pasti apa gajinya diturunin atau apa dan sebagainya, atau mungkin jumlahnya dikurangi. Itu yang paling ngeri kalau jumlahnya dikurangi. Jadi itu apa namanya? Nah ini saya akan memberitahukan variabel-variabel baru di dalam manajemen modern. Jadi tidak ada lagi komitmen pelanggan, loyalitas pelanggan itu udah kuno, udah jadul zaman dulu. Sekarang ini ada new variable, ada variabel-variabel baru, terutama di marketing, di tourism marketing itu ada destination, itu variabel, ada transportation, itu variabel, ada attraction, aktivitas, intermediaries, ya, hotel, food, drink, air service online, itu variabel. Lalu di transportasi marketing itu ada schedule, non-schedule, ada regular flights, ya, ada shuttle, charter flight, dan sebagainya. Ada the expectation of low cost air carrier, sekarang sudah nggak ada lagi, ini akan saya hapus, sudah nggak ada lagi. Misalnya Anda mengangkat tema ini, dipuji, itu bukan teori. Kenapa? Itu akal-akalan pengusaha transport. Kenapa? Dia mengabaikan keselamatan kan. Low cost air carrier itu kan suatu kebijakan yang mengabaikan tentang keselamatan penumpang kan, kejadian banget kan, makanya sekarang nggak jadi teori nggak boleh begitu ya. Kemudian di rumah sakit ini yang jadi hospitality of medical doctors, perawat gitu kan, jadi hospitality-nya gimana gitu, lalu kepuasan pasien kayak gitu. Marketing kan masuk hospital juga ya, service quality-nya. Jadi kayak gitu lagi apa namanya, handling of first aid-nya. Jadi kalau ada masuk darurat gimana penanganannya. Lalu ada captive market itu ya. Ini asuransi, ini captive market. Ini ada premature deaths, outbreak manner, estimation, dan seterusnya gitu. Ini strategic management nih. Vision, mission, target, objektif, strategi. Kenapa? Vision itu bisa berubah. Jadi variabel juga. Variabel kan sesuatu yang berubah-berubah. Strategi setting, tactical operation risk, monitoring and evaluation, mitigation and handling offer. Ini strategic management. Lalu yang enterprise risk management itu ada velocity, internal control, compliance. Ya. Nah ini variabel-variabelnya. Lalu ada accounting management untuk S3. S3 lebih ke accounting management, bukan financial accounting. Itu ada political economy accounting, the situation in accounting, dan sebagainya. Lalu yang terakhir human resource management. Jadi ini sebenarnya variabel baru boleh jadi digunakan nanti dalam menyusun disertasi, tapi tentunya ya karena kan sekarang sudah beralih ya. Ini ada SWOT analysis dan sebagainya ya. Nah, berikutnya adalah judul-judul disertasi doktor berbasis pendekatan 1-2, yaitu ada ini mau mana? Kayaknya orang Indonesia lebih senang yang ini. Judul disertasi empirical. Kalau judul disertasi theoretical, modifikasi toleransi investasi dalam industri dana. Kalau di sini yang empirical, empirik itu melihat di lapangan maksudnya, kebijakan investasi yang moderat pada bursa efek Indonesia, suatu analisis seperti nah ini empirik itu di bursa efeknya. Kalau ini kan nggak menyebut nama ya, itu namanya theoretical. Dua-duanya sama atau kombinasi juga boleh dikombinasikan antara theoretical dan. Tapi kalau orang mahasiswa Amerika dan ini lebih senang ke theoretical. Lalu perumusan model risiko strategik,
dan dampaknya terhadap visi misi target ini goal misalnya pada BUMN. Tantangan internasionalisasi BUMN suatu tinjauan keputusan strategik ya, dan peluang pasar dunia, ini empirical ya. Karena kalau kenapa ini teoretikal berarti nyebut BUMN? Ya ini kan teoretikal. Ini kebetulan saja sebagai contoh. Kalau ini kan langsung BUMN-nya ya. Nah, lalu kritik dan pembaruan porter model dalam sistem akuntansi. Nah ini kayak gini nih. Ya. Ini kalau nggak salah, ingat ini saya kutip dari disertasi di Inggris nih, ya. Kritik dan pembaruan porter model dalam sistem akuntansi itu udah dikombinasikan. Ya, ini yang lucunya ini yang bikin ini mahasiswa manajemen strategik ya. Tapi dia memang S1-nya akuntansi, jadi dia bisa kayak itulah. Dia kebetulan S1-nya akuntansi, tapi pas dia doktor dia milih manajemen strategik. Jadi makanya dia lebih bicara seperti ini. Lalu pembaruan aplikasi 7P ya ini. Kalau 4P kan S1. Kalau 7P ke atas sudah doktor gitu. Jadi ada ciptakan PP baru gitu ya terhadap produk digital. Nah, karena ini produk digital dalam pasar yang mendunia. Tantangan aplikasi 7P dalam pengembangan pangsa pasar domestik di Indonesia. Nah, ini empirik ini. Kalau ini kan beda. Pengembangan robotisasi sebagai bagian dari perekrutan SDM dalam multinational enterprise ya. Pengembangan robotisasi sebagai bagian dari perekrutan SDM. Jadi tantangan dalam perekrutan SDM yang integritas pada PM. Nah ini judul-judul disertasi. Nah nanti kita bahas yang ini. Baik, saya pikir kita break dulu 15 menit. Silakan kalau mau minum-minum atau mau nyemil-nyemil gitu ya. Kita 15 menit ya, paling lama. Siap, Prof. Ya ngopi-ngopi dulu lah itu. Siap, Bang. Siap, Prof. Ya 15 menit ya. Siap, siap. Udah siap nulis disertasi semua nih berarti ya? Ini mah nulis judul. Prof, kalau disertasi tadi ada versi PDF-nya nggak, Prof? Oh, tidak. Itu karena gini, saya malas aja nggak bisa hanya ngambil judulnya saja. Kalau disertasi paling gampang di Google itu. Jadi yang di UP, Prof, maksud saya yang di UP itu waktu ngumpulin itu ada yang versi PDF-nya nggak, Prof? Jadi kita nggak perlu misal ke perpus ngelihat atau ada database, jadi kita bisa akses. Saya jawab belum itu. Oh, belum, Prof ya? Iya, belum. Nanti mulai tahun ini, mahasiswa yang ini tahun ini. Belum itu kita apa namanya? Jadi masih bentuknya hard paper, Prof ya? Iya betul, hard paper. Ke depan kalau nggak salah bentuknya buku nanti, bukan hard paper lagi, bentuknya buku. Soft copy-nya belum ada, Prof ya? Belum ada ya.